Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami CGP asal Sungai Penuh Angkatan 7 akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual. Adapun nama saya sendiri Josri selaku observer dan Ibu Atu selaku coach dan Pak Hendra selaku coach. Mungkin itu saja perkenalan kami. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Bu Atu. Waalaikumsalam Pak Jusri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Jusri. Pak Jusri gimana kabarnya Pak Jusri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan keadaan Ibu Atu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Jusri diberikan kesempatan hari ini untuk praktek coaching ya Pak Jusri ya. Mungkin sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu Atu. Apa boleh tak? Boleh Pak Jos, silakan Pak Jusri. Pada saat coaching nanti antara coach dan coachee itu akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu alur cerita dan juga saya akan menilai apakah Ibu telah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Saya juga akan mendengar respon dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Mungkin itu untuk apa yang dinilai nanti, dan juga saya akan melihat nantinya kompetensi apa yang terlihat nanti, seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga kompetensi itu, mana yang akan dikembangkan oleh Ibu Atu nantinya? Iya baik Pak Jusri, terima kasih sebelumnya. Sesuai dengan yang Pak Jusri paparkan tadi, insya Allah hari ini saya akan melakukan praktek coaching. Iya. Dan saya sudah menyiapkan rubrik sesuai dengan indikator, yaitu alur tirta tadi. Iya. Kemudian juga kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini ada 3. Iya. Yang itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu Pak Jusri. Dan juga dari yang telah disampaikan oleh Ibu Atu tadi, indikator ketercapaian apa yang diharapkan nantinya? Ya, untuk kompetensi spesifiknya ya Pak Jusri ya, saya akan nanti menerapkan atau mengembangkan kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot, dan indikator ketercapaiannya nanti itu setelah saya berharap, setelah saya melakukan percakapan coaching ini, dari pertanyaan yang saya ajukan nanti kepada coachee, hendaknya pertanyaan-pertanyaan saya tersebut dapat menggiring dan menggali potensi permasalahan apa yang sedang dialami oleh coachee tersebut. Kemudian juga nanti supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan dapat memberikan dorongan kepada coachee tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan dia. Seperti itu Pak Jusri. Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Atu selaku coach, nampaknya Ibu Atu itu telah menyiapkan persiapan untuk melaksanakan coaching. Untuk itu, bagi saya selaku observer, silakan kepada Ibu Atu untuk melaksanakan pelaksanaan proses coaching nanti. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, izin memanggil coachingnya dulu sebentar Pak. Silakan. Akan duduk Pak Hendra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah sehat Pak Jusri. Ya, untuk hari ini Pak Hendra, Ya. Pak Hendra itu selaku coachee ya, Ya. dan Ibu Atu selaku coach. Nah, nanti Pak Hen silakan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Atu selaku coach pada hari ini. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Mohon izin mulai Pak Jos. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Hen, gimana kabarnya Pak Hen hari ini? Waalaikumsalam Bu Atu. Alhamdulillah masih dalam keadaan baik nih Bu Atu. Bu Atu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga diberikan kesehatan, kesempatan dan keadaannya baik-baik saja Pak Hendra. Jadi gimana nih Pak Hen? Aktivitas apa nih yang sedang Pak Hendra lakukan saat ini? Ya, untuk aktivitas saya saat ini ya selain mengajar di sekolah pada anak-anak, saya juga sekarang sedang mengikuti program guru penggerak ya Bu Atu ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang diberikan kepala sekolah kepada saya, yaitu membina atau melatih anak-anak di persiapan lombanya. Mungkin kita akan melakukan lomba di tingkat kecamatan nantinya Bu Atu. Oke, baik. Alhamdulillah ya rutinitasnya cukup padat ya Pak Hendra ya. Iya. Luar biasa sekali. Kemudian nih kemarin kan Pak Hen menghubungi saya meminta waktunya untuk cerita-cerita sedikit sepertinya ini. Sepertinya ada yang akan Pak Hendra ceritakan nih. Kira-kira apa nih Pak Hendra? Ya sebenarnya saya baik-baik saya Bu Atu ya. Tapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, saya melihat ada beberapa murid saya yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang dengan baik gitu Bu Atu. Mereka sepertinya gelisah dan tidak tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Terkadang mereka memang tidak memperhatikan, cuek gitu saat saya memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi sepertinya mereka hanya datang ke sekolah, kemudian duduk di kelas, dan kemudian pulang setelah jam sekolah selesai. Ya, jadi mereka sepertinya setelah pulang dari sekolah, sepertinya mereka tidak dapat apa-apa dari sekolah, dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya bingung Bu Atu. Ya, saya harus melakukan apa ya pada mereka supaya mereka juga dapat aktif dalam proses pembelajaran seperti teman-teman mereka gitu Bu Atu. Gitu ya Pak Hendra ya. Jadi Pak Hendra punya kegalauan tersendiri atas proses pembelajaran yang di kelas ya Pak Hendra ya. Iya Bu Atu. Jadi nih kira-kira nih Pak Hendra, dari siswa Pak Hendra itu ada beberapa anak yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik di kelasnya ya Pak Hendra ya. Iya. Oke, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Pak Hendra dapatkan nantinya? Ya, mungkin dari percakapan kita kali ini ya Bu Atu ya, saya menginginkan bagaimana saya dapat melakukan strategi apa yang dapat saya lakukan di kelas supaya anak-anak saya itu bisa ikut aktif ya, semuanya aktif dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian juga nantinya kira-kira apa ya yang akan saya lakukan kepada mereka, mungkin begitu Bu Atu. Oke, baik. Jadi semua anak-anak di kelas Pak Hendra ingin mereka terlibat aktif ya Pak Hendra ya, Iya, Pak. dalam mengikuti proses pembelajarannya. Nah, kalau menurut Pak Hendra nih, kira-kira apa sih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa Pak Hendra itu tidak aktif gitu? Bahkan seperti yang Pak Hendra paparkan tadi, ada yang tidak memperhatikan sama sekali pembelajaran yang Pak Hendra terangkan seperti itu. Iya. Nah, itu yang membuat saya bingung ya Bu Atu ya. Saya harus melakukan apa ya? Padahal saya sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Bahkan saya sudah menggunakan beberapa teknik atau metode ya Bu Atu ya. Iya, iya. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Namun hasil akhirnya tetap sama juga Bu Atu. Mereka-mereka yang tidak aktif dalam pembelajaran, setelah saya terapkan beberapa metode itu juga mereka tidak aktif juga, sulit menerima pembelajaran dari saya begitu Bu Atu. Oke, ya memang terkadang ya Pak Hendra ya, kita memang sering dihadapkan dengan beberapa murid yang mungkin tidak bisa belajar dengan baik di kelas saat proses pembelajaran ya Pak Hendra ya. Iya. Oke, kemudian mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk itu. Pak Hendra berharapnya seperti itu ya. Pak Hendra bisa melakukan hal yang lebih untuk menggait supaya perhatian mereka bisa penuh. Iya. Nah, kalau menurut Pak Hendra sendiri nih, seperti apa
pemahaman Pak Hendra untuk dapat melakukan proses pembelajaran itu supaya semua anak-anak dapat berperan aktif nih dalam proses pembelajaran dan memahami materi pada saat itu? Ya apa ya yang bisa saya lakukan ya? Mungkin saya bisa mengajak mereka bicara secara pribadi ya Bu Atu ya, untuk menanyakan apa penyebab mereka tidak dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin juga ada strategi yang saya gunakan, mungkin strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kepada mereka mungkin belum sesuai dengan kebutuhan mereka di kelas, sehingga mereka sulit untuk menerima atau mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Oke, jadi Pak Hendra akan berbicara langsung secara pribadi dengan beberapa anak tadi ya Pak Hendra ya, dan kemudian akan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu ya Pak? Nah sekarang kira-kira menurut Pak Hendra, teknik pembelajaran seperti apa yang dapat Pak Hendra terapkan dalam proses pembelajaran supaya anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya kira-kira? Ya kalau untuk supaya anak dapat terpenuhi kebutuhannya ya, salah satu yang bisa saya gunakan ya mungkin menurut saya sih saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu Atu ya, dengan menggunakan beberapa sumber bahan ajar ataupun media-media ajar nanti yang berbeda-beda, ataupun proses pembelajarannya, teknik atau metode pembelajarannya juga saya masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda juga nanti Bu Atu ya. Kemudian saya juga dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, untuk dapat menerapkan pada anak untuk dapat mengelola emosi mereka, kemudian mereka bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman mereka atau keterampilan berrelasi ya Bu ya, sesama teman mereka di kelas. Kemudian yang pertama ya itu Bu yang bisa saya lakukan. Baiklah, berarti ada beberapa cara yang bisa Pak Hendra lakukan ya dan diterapkan di kelas untuk anak-anak tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Pak Hendra ya. Kemudian Pak Hendra akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, itu solusi yang cukup bagus Pak Hendra. Nah sekarang menurut Pak Hendra nih, kira-kira yang dapat Pak Hendra lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar murid itu bagaimana Pak Hendra? Ya untuk memetakan kebutuhan murid ya buat saya. Mungkin saya dalam proses pembelajaran itu saya bisa melakukan tes awal dulu ya, untuk mengetahui bagaimana pemahaman murid dari pembelajaran materi yang akan saya berikan di kelas nantinya. Kemudian saya juga bisa melakukan pengamatan secara langsung atas sikap anak waktu belajar ya. Mungkin dari situ saya bisa membeda-bedakan anak ini belajarnya begini, anak ini belajarnya begini. Kemudian juga saya juga bisa menggunakan, mungkin saya akan melakukan percakapan ya secara langsung dengan anak-anak. Nanti percakapan yang akan saya gunakan itu berbasis coaching supaya saya bisa menggali potensi anak, kemudian menggali bagaimana cara belajar mereka, kemudian saya bisa kembangkan proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan potensi mereka begitu Bu Atu. Oke, luar biasa sekali itu Pak Hendra. Jadi Pak Hendra bisa melakukan pemetaan ya, tadi yang seperti Pak Hendra lakukan, melakukan pemetaan kebutuhan siswa dengan teknik observasi tadi ya, kemudian juga berbicara langsung dengan anak tersebut dengan teknik coaching ya Pak Hendra, sehingga nanti dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah sekarang nih, apa yang ada terlintas di pikiran Pak Hendra, rencana pertama yang akan Pak Hendra lakukan pada murid-murid beberapa orang tadi yang mengalami masalah tadi Pak Hendra? Ya mungkin saya akan bicara langsung ya Bu Atu ya dengan mereka. Mungkin nanti percakapan yang saya gunakan atau kepada mereka menggunakan teknik coaching ya Bu Atu ya. Supaya saya dapat memahami dan menggali potensi mereka dan
pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan di kelas nanti, sehingga saya dapat mengembangkan pembelajaran berdasarkan potensi mereka di kelas itu nanti Bu. Oke, baik. Jadi Pak Hendra akan berbicara secara pribadi dengan murid dengan teknik coaching gitu ya, untuk menemukan potensi yang dapat Pak Hendra gali dari masing-masing anak tadi gitu ya. Kemudian dalam proses pembelajaran nantinya seperti apa nih langkah yang akan Pak Hendra lakukan supaya hal itu bisa tercapai, dan kemudian kapan kira-kira nih Pak Hendra akan melakukan hal tersebut? Ya, saya akan melakukan hal tersebut mungkin dalam waktu secepatnya Bu Ete, mungkin juga bisa dalam minggu ini saya akan lakukan itu. Jadi tekniknya saya akan memanggil satu persatu murid saya ya, yang memang kurang aktif dalam pembelajaran tadi. Jadi saya akan berbicara langsung kepada mereka. Saya menanyakan apa sih keluhan mereka dalam pembelajaran, ya, strategi apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran, mungkin saya bisa kembangkan berdasarkan dari yang saya dapatkan dari mereka, begitu Bu Atu. Oke, baik Pak Hendra. Berarti Pak Hendra akan melakukan eksekusinya secepatnya ya Pak Hendra ya? Iya Bu Atu. Nah, nanti pada saat Pak Hendra melakukan percakapan coaching terhadap anak tersebut, ada tidak yang akan dilibatkan nantinya untuk proses tersebut? Iya, untuk yang saya libatkan Bu Atu ya, mungkin kepala sekolah ya, kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang langkah-langkah saya akan mempraktek coaching kepada anak-anak saya di kelas. Kemudian mungkin juga nanti teman-teman atau rekan sejawat saya yang akan melakukan observasi terhadap percakapan saya nanti dengan anak-anak ya. Mungkin kemudian juga bisa juga saya akan panggil orang tua dari anak-anak yang kurang aktif tadi ya belajarnya, untuk mendampingi anaknya pada saat saya melakukan percakapan coaching dengan anak itu tadi Bu Atu. Oke, jadi akan melibatkan peran orang tua ya Pak Hendra ya, luar biasa sekali, karena memang dalam proses pendidikan tidak bisa sebelah ya Pak Hendra ya, harus ada keterlibatan dari orang tua tersebut. Baik Pak Hendra, sepertinya percakapan kita tidak terasa nih Pak Hendra, sudah ada di ujung pembahasannya. Jadi kira-kira dari rangkaian yang Pak Hendra ceritakan tadi, dari percakapan kita tadi, apa nih yang dapat Pak Hendra simpulkan, kira-kira solusinya yang akan Pak Hendra lakukan eksekusinya ke depannya nanti Pak Hendra? Iya, ya. Jadi selama kita melakukan proses percakapan ini ya Bu Atu ya, saya banyak menemukan solusi dan dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, mulai dari anak-anak yang kurang aktif tadi ya. Kemudian saya dapat menemukan solusi, Bu ya. Saya dapat menemukan pencerahan dari Bu Atu dari percakapan kita ini, bagaimana saya harus melakukan tindakan apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak saya. Salah satunya tadi menerapkan pembelajaran berdifferensiasi di kelas, kemudian memetakan kebutuhan anak dalam belajar ya Bu Atu ya. Salah satu yang bisa saya gunakan itu, yang pertama yang akan saya gunakan itu akan memanggil mereka langsung untuk melakukan percakapan. Mungkin percakapan yang akan saya lakukan itu berbasis coaching nanti ya Bu Atu ya, supaya saya dapat menggali potensi-potensi mereka, kemudian saya dapat kembangkan di kelas ya berdasarkan potensi mereka. Jadi dengan demikian mungkin mereka bisa aktif ya dalam belajar karena sudah sesuai dengan apa yang ingin mereka inginkan begitu Bu Atu. Ya, mungkin itu Bu Atu. Oke, baik, berarti bersinergi ya Pak ya, terjalin sebuah chemistry dengan antara guru dan siswa ya, sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, sepertinya nih Pak Hendra sudah mengetahui apa yang akan Pak Hendra lakukan ke depannya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian juga proses pembelajaran yang akan Pak Hendra terapkan juga nantinya sudah jelas ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Pak Hendra, setelah melakukan percakapan kita nih, coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Hendra? Alhamdulillah ya Bu Atu ya, saya merasa senang dan tercerahkan oleh percakapan kita kali ini.
dari permasalahan saya dengan murid di kelas ya, saya mungkin bisa saya terapkan dari solusi-solusi yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini. Sepertinya kebingungan saya mungkin sudah hampir hilang ya Bu Atu ya, tinggal saya melakukan langkah-langkah aksinya saja lagi. Mudah-mudahan saya dapat melakukan apa yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini secepatnya ya Bu Atu ya, dan mungkin juga dengan baik ya. Jadi saya banyak berterima kasih nih sama Bu Atu yang mungkin tadi telah mengarahkan saya, memberikan pencerahan kepada saya atas masalah-masalah yang saya hadapi. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Bu Atu. Ya, sama-sama Pak Hendra. Mudah-mudahan kita dapat melakukan percakapan coaching lagi ya di lain waktu ya Pak Hendra ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga kita dapat berkolaborasi dan belajar bersama, saling berbagi dan sharing. Tetap semangat Pak Hendra melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Pak Hendra lakukan hari ini berbuah manis ke depannya ya Pak Hendra ya. Karena niat kita sebagai seorang guru tentunya pengen melakukan hal yang terbaik untuk anak didik kita ke depannya ya Pak Hendra ya. Iya, ya Bu Atu. Jadi mohon maaf nih Bu Atu. Jadi Iya. kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan saya tadi, ya saya mohon maaf ya Bu Atu ya. Sama-sama Pak Hendra. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini Pak Hendra. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, telah Bu Atu. berbagi cerita dengan saya hari ini. Mudah-mudahan Pak Hendra bisa mempraktekkannya, mengeksekusinya dengan cepat ya Pak Hendra, dan Ya. menemukan hasil yang lebih maksimal dalam proses pembelajarannya ya Pak Hendra. Nah, saya tidak sabar ingin mendengar cerita Pak Hendra di lain waktu tentang aksi nyata Pak Hendra ke depannya. Boleh ya Pak Hendra ya? Boleh nggak apa-apa Bu Atu. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, Hendra. sama-sama Bu Atu. Iya. Baik Ibu Atu. Ya Pak Jusri. Ya, bagaimana dengan hasil proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat tadi, coachingnya berjalan dengan baik. Ya. Pak Hendranya pun juga terlihat santai tadi ya, Ya. Pak Jos, dalam menyampaikan masalah-masalahnya Pak Jusri. Iya. Setelah Ibu Atu melakukan proses coaching dengan Pak Hendra tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang didapatkan pada proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Iya, selama percakapan tadi ada beberapa indikator yang ingin saya kembangkan tadinya, terutama khususnya lebih spesifiknya pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Iya. Dan selama percakapan tadi saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Hendra tadi sudah menggali, mengidentifikasi masalah-masalah yang Pak Hendra hadapi, sehingga Pak Hendra dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Seperti itu Pak Jusri. Baiklah, dari pengamatan saya tadi, saya lihat Ibu Atu telah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Dan yang saya juga amati, beberapa catatan saya tadi yang saya catat, Ibu Atu ini dengan Pak Hendra juga telah melakukan alur cerita itu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya telah juga mencatat dari catatan saya ini bahwa coach yaitu Pak Hendra tadi telah fokus, kehadiran penuh, dan juga Bu Atu telah mendengar juga secara aktif tadi ya. Dan juga Pak Bu Atu telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang dikatakan tadi, pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Atu dengan Pak Hen itu luar biasa ya pada hari ini. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Atu untuk kedepannya kompetisi apa yang akan dikembangkan lagi. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak Jusri, Iya. coachingnya berjalan dengan lancar, dan yang ingin saya terapkan mungkin untuk kalau saya diberikan kesempatan lagi untuk berlatih coaching, teknik coaching ini yang saya ingin kembangkan lagi adalah fokus. Nah, jadi kehadiran penuh Pak. Iya.
Pak Jos. Jadi memang terkadang saat kita melakukan percakapan coaching itu kan ada gangguan-gangguan ya, Pak Josri, mungkin ada yang memanggil ataupun apa. Nah, saya ingin menggali potensi saya supaya saya bisa fokus mendengarkan coach saat bercerita tanpa terpengaruh dengan hambatan-hambatan tadi itu. Jadi saya ingin menggali lagi potensi saya, yaitu tadi itu menghadirkan kehadiran yang penuh sehingga bisa lebih fokus lagi mendengarkan cerita-cerita dari coach sehingga saya bisa mengajukan dan memahami apa permasalahan yang terjadi, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot tentunya. Pendapat dari Ibu itu luar biasa sekali. Mungkin untuk pengamatan saya pada hari ini saya cukup sampai di situ dulu. Mungkin saya beri nilai sudah bagus dengan pelaksanaan coaching Ibu Atu dengan Pak Hendra tadi. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Josri sudah jadi observernya hari ini. Ya, sama-sama Bu Atu. Ya.